itu sudah jadi wisata religi, Ampel sudah dikuasai Habib. Sebenarnya tidak dikuasai penuh. Ini sudah saya sampaikan ke panjenengan semua. Ini sebenarnya dokumen rahasia sebenarnya. 4 lembar ini catatan terakhir tahun 1965, 1,5 bulan sebelum meletusnya G30 SPKI, atau 1,5 bulan atau 2 bulan. Ya, ini 15 Agustus 1965. Ini ya hampir 2 bulan lah ya, 2 bulan antara itu. Ini dokumen penting, bisa panjenengan ketahui melalui channel ini seberapa banyak aset kekayaan wakaf yang dimiliki oleh Yayasan Masjid Sunan Ampel. Karena panjenengan semua juga punya hak untuk mengawasi. Tidak hanya Pak Yai Ahmad Khifni. Jadi kami juga punya dokumen ini. Ini penting untuk diketahui loh. Baik dari kalangan masyarakat umum ataupun dari kiai-kiai yang memegang kunci organisasi pesantren dan menjadi pembina atau pembimbing para santri. Ini sudah masuk kategori manuskrip karena lebih dari 50 tahun. Tahun 65. 2015 yang lalu itu sudah 50 tahun ya kan. Tahun 1965. Sudah masuk manuskrip karena ini diketik. Belum ada komputer. Tahun 65 belum lahir. Microsoft ya, belum mulai merintis ya. Tapi kalau Amerika sudah ada komputer, tapi komputernya nggak sampai seperti ada Windows, Linux seperti sekarang. Jadi di sini panjenengan semua bisa mengetahui berita acara peresmian anggota baru pengurus Masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-temanku, semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jangan pernah lelah dalam perjuangan ini. Terus sadarkan saudara kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Kita malam hari ini akan membahas tentang sengketa Yayasan Masjid Sunan Ampel Surabaya. Apakah ini menyangkut ranah internal atau pribadi sehingga kami sampaikan ya pada tema ini? Jawabannya adalah bukan, karena Ampel sudah milik seluruh umat Islam Indonesia dan bahkan dunia. Karena ada sengketa 2 kepengurusan yayasan yang sampai saat ini masih belum selesai permasalahannya. Oleh sebab itu, melalui media ini akan kami gugah semua pihak yang bersengketa untuk kembali ke jalan atau jalur yang sama, yakni li'ilai kalimatillahi ta'ala. Jangan sampai atas dasar hubud dunia, hubul jah, hubul imamah, hubul riyasah menjadikan perpecahan, pertikaian antar sesama saudara. Karena jika kami telusuri pertikaian kedua belah pihak ini, ya masih ada hubungan saudara antara keponakan dengan paman, ya kawan, ya semuanya saudara. Oleh sebab itu, ketika kita mau menggempur, ya menggantikan makam Mbah Sayyid Ali Rahmat atau Mbah Sunan Ampel yang sudah dibangun oleh pihak Ba'alawi ya, atas restu dari pengurus saat ini, yaitu kita harus merubah dulu kepengurusan sekarang ini. Mohon maaf, mana yang benar dan mana yang salah nanti akan diputuskan oleh pengadilan melalui pengawasan kita bersama.
Kita harus peduli ini. Bukan berarti kami ingin ikut menjadi takmir ya atau pembina, pengawas, pengurus yayasan, tidak. Hanya ingin dikembalikan lagi aset-aset wakaf Sunan Ampel, diteruskan oleh masjidnya, pengelolaan makamnya, semuanya dari umat kembali ke umat. Jangan sampai dibuat untuk rebutan ya, mencari penghidupan. Toh kalau bekerja tetap saja boleh sekedarnya, sewajarnya mengambil bagian dari upahnya atau ujrohnya. Pak Ahmad Mujahidin dari ngawas Kiai Nur monggo. Pak Azmi, assalamualaikum Pak Nur ya. Pak Yai, cerdaskan penghuni Nusantara Pak Kiai dan tanah Nusantara kita ini. Insya Allah Pak Azmi, sama-sama kita harus berjuang bersama. Tidak boleh kita terpecah belah sebagaimana kepengurusan yang ada di Yayasan Masjid Sunan Ampel dan Yayasan Masjid Sunan Ampel Surabaya. Ini bermula dari sebelum ada kata Indonesia. Masih ada gerak keinginan dari Raja Tanah Jawa untuk membina rakyatnya supaya menjadi beretika. Saking lamanya pertikaian, perebutan kekuasaan Mojopahit membuat para punggawa kerajaan, pegawainya, bahkan rakyatnya juga niru-niru para raja, penguasa, dan punggawa raja semuanya dalam hal akhlaknya. Oleh sebab itu, penguasa Majapahit memberi tugas kepada Sayyid Rahmatullah atau Ali Rahmat untuk membina akhlak masyarakat khususnya yang ada di pantai utara Jawa untuk dididik menjadi orang yang beretika, bertata krama, beragama dengan sebaik-baiknya. Yang akhirnya dikasihlah Sayyid Rahmat antara 3.000 cacah jiwa ya untuk menempati tanah yang ada di Desa Ndento. Desa Ndento dengan sistem ampilan, diampili yang akhirnya menjadi tanah Ampel Dento. Kenapa di situ dinamai Dento? Karena memang sering ada bunyi ya, dan ada bunyi alat musik seperti ini legong Dento, itu gong Dento, berdentang ya, Dento. Tanahnya tanah ambilan atau pinjaman, ya bisa dikatakan hadiah dari Raja Jawa untuk dibuat markas membina akhlak para tentara, punggawa, dan anak-anak pejabat kerajaan Jawa pada waktu itu. Yang akhirnya dalam usia 20 tahun ya, relatif masih muda, setelah dari Kembang Kuning pindah ke tanah Dento, babat alas rawa-rawa menjadi pemukiman. Letak tanahnya agak sedikit meninggi karena memang dekat dengan Kali Pegirian, cabang dari Kalimas. Yang akhirnya rame berdatangan santri-santri dari seluruh penjuru negeri, akhirnya menjadi kawasan Ampel Dento. Lalu tokoh yang ada di situ, orang-orang kita dulu menyebutnya dengan nama Susuhunan. Susuhunan yang aslinya adalah tempat rujukan untuk bertanya nyuwun fatwa. Susuhunan atau Suhunan. Akhirnya di situ Syekh Rahmat atau Raden Rahmatullah
berjuluk Sunan Ampel Dento. Yang akhirnya perkiraan ya luasan tanah yang diberikan oleh kerajaan itu ya sekitar antara 15 sampai 20 hektaran. Tetapi yang tercatat ya waktu itu kan masih belum jelas ukuran seperti ukuran luasan sekarang. Ada yang mengatakan 12 hektaran. Yang akhirnya sentralnya dibuatlah masjid dan pesantren yang ada di sekitar Masjid Sunan Ampel sekarang itu. Nah ini terjadi penyalahgunaan ketika masjid dan pesantren sekaligus makam yang ada di sana diambil alih oleh orang yang bukan dari jalur keluarga. Karena memang pada waktu itu banyak yang hijrah dari keluar Ampel ya. Yang akhirnya sebagian masih bertahan di sana dan nguri-nguri melanjutkan kembali mengurusi Masjid Agung Ampel sampai perubahan pada zaman Belanda ke Jepang, dari Jepang ke Sekutu atau Belanda lagi, yang akhirnya aset-aset ini banyak ya yang berpindah tangan. Mohon maaf, sebab itu nanti akan ada audit eksternal dan internal untuk ngusut semua aset-aset yayasan Masjid Sunan Ampel yang sudah dirubah menjadi SHM, sertifikat hak milik atas nama Yayasan Sunan Ampel Surabaya. Lah inilah yang menjadi kisruh sampai sekarang. Pak Albarul Fahmi, assalamualaikum ya. Sak ngawur-ngawure pribumi masih punya rasa wirai, uang kota amal, tapi kalau klan Ba'alawi wal kedua pokoknya diuntal halal, ora peduli kodok kadal sandal. Nggih Pak Albarul Fahmi, nggih, tapi nggih tergantung orang per orang Pak Albarul Fahmi. Kadang-kadang ya kembali ke diri masing-masing orang lah ya. Kok masalah uang sumbangan, peziarah, wakafan untuk kemaslahatan Masjid Ngampel ya enggak, uang sedekah ya dibuat untuk gaya hidup jet set ya itu ya ada juga. Uang jamaah umroh dibawa lari itu ya ada juga ya, tergantung orangnya lah Pak Albarul Fahmi. Pak PMP 3 rasa aneh rasanya pengurus yayasan bisa rebutan aset masjid. Oh nggih Bu, apalagi sejak Pak Harto lengser itu peraturan yayasan di revisi. Karena pada waktu Orde Baru itu yayasan-yayasan dikuasai oleh ya keluarga besar lah ya, yang akhirnya supaya tidak dikuasai penuh, akhirnya dibuatlah satu aturan yayasan yang baru, yakni harus ada pembina, pengawas, pengurus. Lah pengurus ini bisa mengangkat pelaksana kegiatan yang ada. Masjid, pondok pesantren, kampus, swasta itu harus di bawah yayasan semua sekarang. Lembaga-lembaga sosial dan pendidikan itu. Jadi tidak hanya di Surabaya, di mana saja. Karena kepentingan, memasukkan kepentingan pribadi ke dalam lingkup organisasi. Kampus-kampus juga congkrah. Yayasan kalau di Surabaya ini ya paling Takmiri ya. Takmiri itu juga begitu dulu. Pak Matan Loreng, Jember Gus Bahak katanya seorang paling alim. Tapi kenapa kok masih mengimami Habib-Habib imigran Yaman keturunan Rasulullah, apa belum dapat hidayah? Nggih, semoga saja nggih Pak Matan Loreng, semoga saja. Pak Bambang Nuryanto, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kiai, Nur Kiai Ajenegoro. Izin bertanya Kiai, apakah kitab-kitab internal Ba'alawi tidak berbahaya kalau diajarkan ke pesantren dan umum, dan bagaimana solusinya? Nggih, jangan diajarkan, dipelajari, tapi bagi orang yang sudah lulus Alfiyah, bagi orang yang sudah lulus SLTA, bagi anak-anak atau santri kita yang sudah lulus SLTA, misalkan di Gontor lulus Kuliatul Mu'allimin Mu'allimatnya, di Nurul Jadid misalkan yang sudah lulus aliyah, biar dipelajari tapi bisa memilah dan memilih isinya itu. Nggih, harus begitu nanti kita
sampaikan ke pengasuh-pengasuh pondok pesantren, jangan sampai itu kitab kuning itu mesti sahih gitu loh. Apalagi kitab-kitab Ba'alawi itu kalau dibaca sekilas itu enggak terlihat kesalahannya. Ya. Wong yang kami sampaikan dalam postingan terakhir kemarin itu saja masih banyak orang yang malas memahaminya. Baca dulu, pahami dulu. Baca manuskripnya kitab Tobaqatul Khawas Al-Sidqi wal Ikhlas. Baca dulu. Atau ikuti dulu secara urut dari hulu sampai hilir, semua diikuti lah, enak nanti. Paham. Nah, kalau nggak paham ya mesti komen dulu. Ya. Sama dengan disuruh baca Tafsir Al-Manar Juz 8, suruh baca kitab Futuhat Al-Makkiyah, Rihlah Marco Polo, saya kasih nggak mau baca, terus langsung ngomentari, menyalahkan saya. Ini namanya orang malas namanya. Orang malas. Nggih begitu nggih Pak Bambang Nuryanto. Pak Suciuladi sudah jadi wisata religi Ampel sudah dikuasai Habib nggih. Sebenarnya tidak dikuasai penuh. Ini sudah saya sampaikan ke panjenengan semua. Ini sebenarnya dokumen rahasia sebenarnya. 4 lembar ini catatan terakhir tahun 1965, 1,5 bulan sebelum meletusnya G30 SPKI, atau 1,5 bulan atau 2 bulan. Ya, ini 15 Agustus 1965. Ini ya hampir 2 bulan lah ya, 2 bulan antara itu. Ini dokumen penting, bisa panjenengan ketahui melalui channel ini. Seberapa banyak aset kekayaan wakaf yang dimiliki oleh Yayasan Masjid Sunan Ampel. Karena panjenengan semua juga punya hak untuk mengawasi. Tidak hanya Pak Yai Ahmad Khifni. Jadi kami juga punya dokumen ini. Ini penting untuk diketahui loh. Baik dari kalangan masyarakat umum ataupun dari kiai-kiai yang memegang kunci organisasi pesantren dan menjadi pembina atau pembimbing para santri. Ini sudah masuk kategori manuskrip karena lebih dari 50 tahun. Tahun 65. 2015 yang lalu itu sudah 50 tahun ya kan. Tahun 1965. Sudah masuk manuskrip karena ini diketik. Belum ada komputer. Tahun 65 belum lahir. Microsoft ya, belum mulai merintis ya. Tapi kalau Amerika sudah ada komputer, tapi komputernya nggak sampai seperti ada Windows, Linux seperti sekarang. Jadi di sini panjenengan semua bisa mengetahui berita acara peresmian anggota baru pengurus Masjid Ampel pada tanggal 15 Agustus 1965. 4 lembar ini. Jadi nanti bisa dicek lokasi bener apa enggak. Ada hampir 1 hektar tanah yang ditempati pertama kali 24 rumah yang disewa-sewakan, ya dikontrakkan. Tidak hanya di sekitar situ, tapi di dalam kota Surabaya, tersebar di mana saja. Apakah rumah dan tanah wakaf itu sudah berganti nama, balik nama, atau masih tetap atas nama Masjid Ampel sana? Ini yang perlu kita ketahui bersama. Oleh sebab itu, kawan-kawan yang secara de facto dan de jure, Mas Ahmad Khifni ya, putranya Romo Yai Nawawi Muhammad, yang menggugat yayasan baru, Yayasan Masjid Sunan Ampel Surabaya. Ada Surabayanya. Yang pertama Yayasan Masjid Sunan Ampel gitu saja. Tapi karena ada pengurusnya yang meninggal dunia, harusnya melalui notaris merubah atau menambah pengurus barunya. Tapi di sini tidak menambah pengurus baru saja, tapi menambah nama Yayasan Masjid Sunan Ampel Surabaya, Soerabaya, tulisannya begitu. Yang akhirnya digugat karena yayasan yang baru ini juga mendapat pengesahan dari Kemenkumham. Kok bisa? Lah, secara
aturan ya boleh karena ada tambahan Surabaya itu loh. Tidak boleh seluruh Indonesia ini ada yayasan yang sama namanya. Yayasan Masjid Sunan Ampel. Dua, nggak boleh. Supaya nggak sama, ditambahi Surabaya itu loh. Ya inilah yang menjadi polemik sampai sekarang ini. Sehingga ada gugatan 3 tahun yang lalu lah ya. Bulan April 2022. Karena gara-gara tahun 2020 yang lalu ini disahkan yang YPM Yayasan Masjid Agung Masjid Sunan Ampel Surabaya ini disahkan mendapatkan legalitas dari Kemenkumham, lalu digugat oleh pengurus yang secara de facto dan de jure malah justru tidak memegang kebijakan di sana. Ini sangat disayangkan. Dancing and Moon, salah sekitar tiram ya, Pak Ahmad Sudirman. Assalamualaikum Mbak Inur, apa benar si Rizik siap kena mubalah? Firza, nggih, ditunggu saja, nggih, sabar. Pak Muhajir Yai, jangan sampai kendor untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Siap atas dukungan panjenengan Pak Muhajir, bukan Imam Ahmad Al Muhajir loh, nggih. Pak Yai Hajir, nggih, terima kasih Pak Yai Hajir. Di Indresmo itu juga ada Pak Yai Hajir, Muhajir, sering pindah melakukan hijrah dan mendapatkan gelar Muhajir. Orang yang hijrah, pelaku hijrah. Kembali ke tema utama tentang Masjid Ampel Surabaya. Saya tadi siang ya itu cross check di lapangan. Jadi tidak hanya sekedar teori duduk di tempat seperti ini, hingga saya turun tangan bahwa ternyata setelah sholat Jumat itu ada pengumuman sholat gaib. Untuk siapa? Habib ini semua. 90% Habib, ada 10% nggak sampai yang non Habib dan Habibah ya. Rata-rata Habib dan Habibah ditujukan pada Habib ini yang Bondowoso, Habib di Bangil, Habib di Sumeneb, Habib di Pekalongan, Habib di Solo, dikirimi kabeh. Nah ini berarti ada kekurang tegasan pengurus ketakmiran masjid sekarang antara takmir dan nadir. Ini yang perlu ya. Kalau ini nanti ya, mohon maaf, pengurus Yayasan Masjid Sunan Ampel dan Yayasan Masjid Sunan Ampel Surabaya tidak memihak pada kebijakan kami, maka Anda akan ada dalam posisi bahaya. Karena ini tidak hanya urusan perdata, nanti ke arah pidana. Mohon maaf, karena ini menggelapkan aset-aset wakaf. Ada keterangan di nanti dengan buka halaman 3 manuskrip tahun 65. Halaman 3, kekayaan, penghasilan dan pengeluaran Masjid Ampel. Ini dicatat semua. Milik wakaf Masjid Ampel Surabaya selain berupa bangunan Masjid Ampel yang ada ini memiliki juga rumah-rumah wakaf dalam kota Surabaya. Di mana semua posisinya? Lah, kabar terbaru yang kami terima sudah di SHM-kan. Ya kok nggak bisa? Wakaf kan di SHM-kan. SHM atas nama yayasan? Ya harusnya ya wakaf atas nama Masjid Sunan Ampel. Nah inilah polemik ini harus diselesaikan. Yang telah disewa oleh penghuninya masing sebanyak. Nah kan ini bahasa tahun 65 ya. Nanti jangan salahkan saya lagi. Bahasa Indonesia kayak Melayu gitu. Dari peninggalan atau pengambilan alih komite masjid sejumlah 10 buah rumah diperoleh sejak pengambilan alih sehingga sekarangan ini dari wakafnya beberapa orang pewakaf berjumlah 14 buah rumah ditambah 10 berarti 24 buah rumah. Lah belum tanah-tanah yang kosong. Lah yang dibangun ya ini tahun 65 lah ya. Lah sekarang ada tambahan lagi yang sekitar sebelah sananya. Dulu makam-makam tua ya digembur semua. Saya masih kecil dulu itu tuh makam kuno semua.
Jadi sebagian ada yang jadi tempat wudhu, sebenarnya itu saya tahu. Bahkan yang pojok paling barat sendiri itu, malah tempat toilet itu dulu makam semua itu. Makam semua itu. Lah, amannya ya, batu nisan sebelah makamnya Said Ali Rahmat itu tidak ditulisi nama-nama Ba'alawi atau Yamani seperti Tuban, Bonang. Nah, nanti bisa juga ditulisi nanti As-Sayyid Abu Bakar As-Segaf, bisa juga gitu. Jadi ini kurang lebih cuma setengah hektar yang ada bangunannya. Dan terus kalau ada peluasan sekarang nih, mungkin ya 1 hektaran lah ya. Lah terus aset 12 sampai 15 hektar itu kemana semua? Nah, ini perlu dipertanyakan. Terus disimpan oleh siapa? Oleh pengurus yang lama atau pengurus yang barunya? Jadi ada 24 buah rumah itu dulu ya, tahun 65 loh ya. Tahun 65 loh ya. Ya ini semua nanti jangan baca sendiri. Tidak saya baca sendiri. Nanti enggak rampung-rampung bahasannya malam hari ini. Dengan baca mulai halaman 1 sampai halaman 4. Ada pengurusnya, diantaranya ini termasuk yang paling lama, yang meninggal tahun 1998, Pak Yai Nawawi Muhammad, yang menjadi ayahnya Mas Ahmad Kifni ini, yang menggugat. Ini beliau meninggal tahun 98, nah mulailah setelah beliau meninggal, ini ada gerakan-gerakan tahun 2000 membuat struktur yayasan baru. Nah, ada yang colong laku. Nah, inilah yang namanya sebegitulah ya. Lalu terus menerus sampai dualisme kepemimpinan itu berlarut-larut sampai tahun lalu, 2019 yang lalu, awal-awal corona itu. Oke. Dulu masjid itu dikuasai oleh Bupati Surabaya melalui penggawa-penggawanya, komite namanya. Kalau di Dewan Masjid lah kalau sekarang, Dewan Masjid Indonesia. Lah tahun 45 ketika sekutu Belanda Gurkha India menyerang Surabaya itu, penduduk Ngambel semburat ngungsi keluar kota semua. Karena apa? Di ultimatum kalian harus keluar rumah semua, mengungsi keluar kota. Kalau enggak tak bom semua, mati semua. Nah, Masjid Ngambel ini kosong. Dibuat markas selama sepekan lah ya. Lalu setelah itu mulai berangsur-angsur tahun 46, 47 sampai 48, 49 dibersihkan lagi, membentuk kepengurusan baru lagi. Jadi bisa dikatakan pengelola yayasan Masjid Sunan Ampel dan sekaligus ya aset yang ada di dalamnya ya makam juga, yaitu bukan murni Duriah Mbah Sunan Ali Rahmat atau Sunan Ampel. Karena apa? Kita ini sudah menyerahkan Mbah Sunan Ampel itu bukan milik orang per orang atau keturunan per keturunan, tapi milik semua umat Islam. Bahkan aset bangsa Indonesia. Jadi dulu tahun 1951 itu ada gempa, termasuk menaranya itu ya nggak hancur total tapi goyang, akhirnya dibuat baru itu. Arti renovasi itu terus dilakukan ya karena memang ya ada dana. Bahkan yang pertama kali nyumbang sanyo kalau sekarang ya pompa air itu dari Marga Abdat kok. Ya dari Al Irsyad itu. Jadi yang Rizal apa yang kemarin dari Pertamina itu ya, Riza Khalid itu marganya ke Abdat ya. Abdat itu ya Hadromi tapi bukan Ba'alawi ya. Itu nyumbang pompa air. Pertama kali ada pompa air itu. Dan baca sendiri nanti. Okay. Jadi ada 21 poin ini. Jadi semua dicatat. Cuma ya yang dibangun di luasnya cuma setengah hektaran. Dulu perkiraan ya 10.000 orang nampung jamaah. Sekarang lebih luas lagi ya. Tapi tetap masih kurang. Wong dulunya itu 15 hektaran kok. Antara itu bahkan bisa lebih. Ya. Lah yang tanah bekas kuburan yang terletak di sebelah utara Masjid Ampel berhubung sejak tahun 1952 diserbu dan ditempati rumah-rumah. Lah ini namanya di-drop namanya. Dengan tidak seizin kita, yang mana mereka mengakui bahwa tanah tersebut milik Masjid Ampel. Maka sejak tahun 1958 pemakai tanah tersebut ditarik sewa. Setiap meter persegi, setiap
bulan 5 sen. Oh dulu 5 sen ya banyak. Dulu tanam 5. Dengan tahun 5 dan minimal Rp 5 rupiah. Ya. Saya masih ngalami sangu sekolah itu, sangu saya itu 5 rupiah. Itu dapat jajan 3 macam ya. Sego bungkus, tom, sama minuman es, sama jajan ya. Tak bungkus sudah wareg itu 5 rupiah ya. Sehingga sampai saat ini jumlah pewakaf tanah ada 106 orang. Pemakai tanah ada 106 orang dengan seluas tanah 9.295,67 hampir 1 hektar ya. Yang setiap bulannya menghasilkan uang Rp761,50. Ya sudah dapat kebo banyak itu. Dulu itu sapi itu paling berapa sen, nggak sampai rupiah, sen itu ya. Kadang-kadang ya 1 rupiah itu dapat sapi lemu, ginuk-ginuk, ya, dapat kerbau itu. Jadi jenengan nanti batas sendiri, jenengan awas. Jadi ini ada tulisan ampel milik masyarakat, bukan milik keluarga. Cuma ya masih kita terima kasih kepada pengurus sekarang ini ya, kita tetap bisa ngibadah di sana. Ya cuma pengelolaan kas itu katanya setiap bulan itu bisa miliaran loh ya. Terus kemana saja? Terus hasil dari aset-aset wakaf ini kemana saja? Harusnya ada pengelolaan yang transparan. Ada dipasang di situ pemasukan uang sekian, ya, pengeluaran sekian, ya. Masalah perincian nggak terlalu kita mintakan. Pokoknya yang penting ada transparansi di sana. Dulu pada zaman tahun 2000 itu Gus Dur sempat turun tangan. Tahun 98 Pak Yai Nawawi Muhammad meninggal, rebutan ya kepengurusan, sampai Gus Dur ikut-ikut ngurus di situ. Sampai ada marga Abu Bakar Asegaf juga yang ikut di situ. Mau ya ikut-ikut nimbrung ya. Ya karena memang ya sudah ada agenda memang ya. Bahkan berikutnya tahun-tahun 2003 dan seterusnya sampai 2015-2016 adiknya Pak Mahfud MD Siti Marwiyah itu seorang pengacara ya ahli hukum juga ikut-ikut ngurusi, tapi tetap masih belum selesai. Bahkan seorang politikus Lanyala Mataliti itu juga ikut-ikutan juga, tapi masih belum selesai. Lalu Gus Ubed ya almarhum tahun 2020 ya, itu setelah beliau wafat ya geger lagi. Terus seperti itu. Oleh sebab itu harus benar-benar diurus oleh orang-orang yang mempunyai jiwa amanah. Sebenarnya niat baiknya Mas Ahmad Rifni, Pak Yai ya, bin Pak Yai Nawawi Muhammad ini bagus. Tapi tetap harus diikuti dengan semangat keikhlasan dalam perjuangan. Pak Afif Muhadi Ahmad ini Pak Yai siap. Pak Sujuladi, Jumat Legi serame dulu ya. Nggih, setiap Jumat Legi itu rame banget. Jadi di Ngampel itu kontras dengan Gunung Jati. Kalau di Ngampel bebas pengemis, peminta-minta. Kalau di Gunung Jati, jenengan sediakan uang receh 1 sak akan habis. Karena apa? Tidak hanya pengemis saja, pengurusnya juga dualisme. Setiap pintu masuk itu seakan setengah memaksa itu. Kalau di Gunung Jati, oleh sebab itu jangan begitulah. Kalau di Ngampel disediakan kotak-kotak, atau kalau mau masuk ya ketua rombongan harus menghadap ke juru kunci. Ya, biasanya di situ suruh ngisi. Ya tidak dibatasi harus berapa ratus ribu, tidak. Pokoknya sepantasnya. Berapa orang Pak? Misalkan 100 orang, yos pantasnya 100.000 ya. Itu nggak apa-apa. Ya untuk perawatan ya pemakaian kan juga pemakaian air dan lain sebagainya itu ya boleh-boleh saja, masih dalam batas kewajaran. Tapi kalau sampai berlebihan, misalkan memaksakan ya, nah itu yang kita sayangkan, seperti yang di makam Mbah Syarif Hidayatullah Mbah Sunan Gunung Jati. Jangan gitulah, tolong pengumuman dari Surabaya untuk makam Mbah Sunan Gunung Jati sana, tolong jangan memaksa-maksa peziarah untuk ngasih sedekah, jangan. Atau misalkan bunyikan saja itu loh, misalkan ini
infak itu saja, nggak usah diuber. Jadi setiap gang, setiap masuk gapura ini, satu sek uang receh itu habis semua. Kalau di Surabaya nggak boleh secara profesional karena memang kaya. Yayasan Masjid Sunan Ampel Surabaya itu kaya. Ini asetnya seperti ini. Ini masih belum semua kita telusuri. Ya kalau sudah ketemu semua, wah luar biasa. Kaya Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya itu untuk menghidupi operasional harian bulanannya. Oh sangat-sangat lebih. Kalau bisa jadikan satu lembaga di bawah masjid yang ngurusi baitul mal, menerima infak dan sedekah sekaligus mencarikan solusi bagi orang-orang fakir miskin yang butuh bantuan modal untuk melanjutkan kehidupan di kota Surabaya dan sekitarnya di seluruh Indonesia. Gitu, nggih. Jadi begitu. Pak Sumar Blora. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Dari perso Kiai. Kakek buyutku namanya Sulaiman setelah jadi temanten diberi julukan Syarif. Kados pundi menurut Pak Kiai? Syarif itu bisa julukan yang mulia. Tidak harus Syarif itu min durriyati Hasan bin Ali bin Abi Thalib saja. Tidak. Sama dengan Raden gitu nggih. Kalau memang ada silsilah yang bisa dipertanggungjawabkan dari Mbah Sulaiman ke siapa, monggo nanti jenengan nyuwun pirsa akan kami bantu untuk menelusurinya nggih. Begitu Pak Sumur Blora nggih, monggo. Nanti kita bantu insyaallah. Pak Muhammad Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur, apa kenal sama Gus Bidin? Oh, Gus Bidin nggih. Pokoknya ya kenal. Diani saja nggih. Pak Bajoyo, wong Lasem derek nyimak Kiai nggih, wong Lasem. Kalau kita kembali ke akar sejarah nama Susuhunan, Sunan Bonang itu ya di Lasem. Ya kan? Sunan Ngampel ya di Ngampel. Sunan Kudus ya di Kudus. Sunan Muria ya di Gunung Muryopodo. Sunan Gunung Jati ya Sunan Gunung Jati. Sunan Kadilangu ya Kadilangu, Mbah Sunan Kali. Sunan Bonang bukan di Tuban, bukan di Bawean, bukan di Sampang, tapi ya di Lasem itu. Ini kalau menurut sejarah. Ya wallahu a'lam bishawab. Inilah surah wal istifadhah yang pernah kami bahas. Pak Maulana Z. Assalamualaikum Pak Kiai. Di Kalsel masih banyak yang jadi muhibin kabaib. Mereka berdalih dengan taklid kepada Mbah Guru Sekumpul. Mbah Guru Sekumpul itu tidak salah. Karena pada waktu beliau sedonya itu kita masih belum mengangkat masalah nasabiyah Ba'alawi Alawiyah masih belum gitu. Jadi kita tidak menyalahkan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Pak Yai Bisri Samsuri, Romo Yai Wahab Hasbullah ya, termasuk diantaranya yang kemarin-kemarin yang dari Pati, Mbah Yai Sahal Mahfud. Kenapa Mbah Yai Sahal Mahfud tidak membahasnya? Ya karena memang belum saatnya. Belum saatnya. Sebagian pengurus lama yang tercantum di sini juga ada yang bermarga Atmat Khon. Ya belum tahu. Nggak ada Atmat Khon itu. Bahkan kawan saya namanya Habib Faroji Atmat Kobah Atmat Khon Indonesia. Sampai sekarang ya akun Filah Mbah Yai Badri ya, Mbah Yai Badri Sukarjo ya. Itu ya masih Atmat Khon. Mohon maaf ya, mohon maaf. Jadi masih belum memahami ya, mohon maaf. Zamannya yang beda. Kami tidak menyalahkan. Oleh sebab itu menyalahkan adalah ketika ada update pemahaman, pengetahuan terkini tidak mau menerima. Itu yang kami sayangkan. Pak Irham, nama lain Sunan Medalem Raden Zainal Abidin Sunan Giri kedua. Adakah nama lainnya Sunan Giri Layayai? Oh nggih. Sunan Giri Laya nggih Prabu Satmoto itu nggih. Jadi Mbah Sunan Giri kedua, ada Mbah Sunan Prapen, seterusnya. Kadang-kadang kita ini ketika masuk ke ranah gelar, misalkan Sunan Ngerang 1, Sunan Ngerang 2, Sunan Ampel 1, Sunan Ampel 2.
Giri 1, Giri 2, dan seterusnya. Ini kadang-kadang kita masih jumbo karena pada waktu itu belum merdeka kan, Indonesia masih berganti-ganti pengelola, ya, raja-raja, kesultanan, ya, penguasanya. Jadi yang dipikir itu bertahan hidup karena memang keberkahan tanah Nuswantara pada waktu itu masih belum seperti sekarang, ya. Jadi yang dipikir itu bertahan hidup. Tahun 65, ya, 60-65 kan paceklik. Yang menghantarkan Pak Karno jatuh itu kan gara-gara ya paceklik kan gitu, paceklik. Bahkan dulu itu orang nggak mikir sawah 1 hektar itu diijoli sapi loro gitu loh. Gelem, yang penting kan mangan, kan gitu. Lawang tanah nggak menghasilkan. Dulu itu orang haji itu pasti wahyu, sawai payu. Dibuat haji, jual tanah 1 hektar buat haji orang 2. Lah kalau sekarang tanah produktif 1 hektar buat haji orang 100. Ya, ini beda, zamannya itu beda. Jadi beda zamannya. Pak Remata, Pak Yai nyuwun pencerahan ciri-ciri sholawat yang dikarang Ba'alawi. Kami santri sering bingung, nggih, yang penting sholawat kembalikan ke sholawat tibil kulub saja. Sholawat busuronya tinggalkan saja. Ya, maulid jentuduro tinggalkan saja, kembali ke maulid diba, berjanjenan, syarofil anaman, azaban, nadoman saja. Nggih, jadi supaya aman, ya, supaya aman. Nanti kalau sudah aman, ya, maka bisa tambahan-tambahan lagi sistem maulid yang baru lagi. Ada. Selain dari 5 maulid Nabi itu, masih ada lagi. Nggih. Mas Nurul, aslinya kan jeratin niki saking Banten, kula bingah sanget awit perjuangan panjenengan kanthi kejujuran jroning keilmuan kang sami-sami nggak ada. Saya itu sama-sama Mas Nurul, sama-sama seperti panjenengan, sama-sama nggak ada yang lebih satu sama lainnya, sama-sama memberi dan menerima. Nggih, insyaallah atas dukungan doa pangestu panjenengan ya kami tetap berjalan, ya. Yang penting kita dahulukan kejujuran. Amanah sidik, amanah tabligh fatonaan itu. Jangan sampai kita menipu-nipu, ya. Karena sama seperti ini kan termasuk data yang sangat berharga. Saya bagikan dengan panjenengan. Ya. 4 halaman ini jenengan pelajari, tapi jangan hanya dilewati. Sekilas-sekilas saja, jenengan cermati betul, baca satu persatu. Oh, ternyata Yayasan Masjid Sunan Ampel itu ya kaya, ya. Tapi di sini kok cuma yang terdata kok 1,5 hektar saja lah, terus berapa puluh hektar lainnya tuh kemana lah? Ayo diurusi lagi, Nduriyah Mbah Sunan Derajat, Raden Qasim, ayo Mbah Yai yang ada di Cilacap, Mbah Salim, Yai Salim, ayo bareng, Mbah Yai Taufik Probolinggo, ayo kumpul bareng, yang di Derajat Lamongan, Paciran, ayo bareng, diurusi bareng-bareng. Kalau saya nggak usah, yang penting rukun gitu loh, ada solusi islah antar dualisme kepengurusan yang ada di Ngampel. Yang direbutkan itu apa? Ya memang menguntungkan gitu loh, menguntungkan, mau parkirnya, infaknya itu berapa banyak jumlah setiap bulannya. Harus transparan, kembali ke umatan. Terus kalau habis sholat Jumat itu nggak perlu pengumuman sholat goib untuk Habib-Habib, nggak usah. Jangan layani Habib-Habib itu, ngelamain nanti gitu loh. Karena ini nanti akan kami urus segera untuk pembongkaran makam Mbah Sunan Ampel itu. Saya tadi ziarah makam Mbah Sunan Ampel. Saya lihat itu menggunung menjulang, itu saya nggak melihat makamnya. Saya melihat namanya saja. Saya mohon Mbah Said Ali Rahmat atau Mbah Rahmatullah Mbah Sunan Ampel Dento, semoga perjuangan ini diridhoi oleh Ilahi Robbi diwasilati panjenengan. Saya matur begitu. Ya karena ya banyak musuhnya itu nggak hanya yang kelihatan mata, ya musuh tak terlihat juga itu banyak sekali keberadaannya. Nggih, jadi itu, nggih, niat kami itu seperti itu, ya bukan lainnya. Nggih, Pak Sadun Mustafa, derek tanya ya, adakah lafal dalam rotib hadat yang lain atau simtud duror yang bila dibaca bisa cuci otak orang yang membaca sun? Kalimah-kalimah yang ada di dalam rotib al-haddad itu standarnya sesuai dengan rotib Ar-Rifai. Jadi
Sebenarnya nggak masalah, berisi doa, cuma yang bermasalah itu di wasilahnya. Wa ila hadrati al-imam Muhammad bin Ali Ba'alawi al-Faqih al-Muqaddam lahul Fatihah. Wa ila ruhi As-Sayyid Al-Hasib An-Nasib Al-Alim Al-Qutub Muhammad Abdullah bin Alwi Al-Haddad lahul Fatihah. Itu yang bermasalah itu di situ. Kalau masalah rotib urutan ya yang dibaca itu nggak masalah. Itu karena membaca rotib Ar-Rifai. Kalau masalah simtud duror itu bermasalah asbabul wurudnya. Simtud duror itu dikarang, ditulis oleh anaknya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi selama 3 kali pertemuan langsung dengan Kanjeng Nabi Yakodotan, gitu loh. Berarti ini langsung Maulid Simtud Duror itu langsung dari Kanjeng Nabi. Ya ini namanya kan menipu, gitu loh, menipu umat ini, gitu loh. Sama dengan Shalawat Busro itu yang mimpi. Shalawat Busro itu redaksinya dari Kanjeng Nabi. Ya karena mungkin berbohong akhirnya mencela-menceli kan gitu. Oke. Jadi bukan di masalah sirri. Kalau menurut guru saya itu antara salik dan suluknya itu beda. Ya. Antara prosesnya itu beda, asbab terjadinya, turunnya, redaksinya itu beda. Sesuatu yang dibangun atas dasar kebohongan itu akan ditutup lagi dengan kebohongan yang kedua dan seterusnya. Begitu nggih. Jadi kalau misalkan hanya sekedar klaim-klaim saja, sama seperti kitab Al-Awfaq, itu bukan karya Imam Al-Ghazali, tapi disandingkan nama besar beliau. Kitab Al-Awfaq itu kan kitab, ya orang kalau sekarang ya itu sihir, kalau dulu ya enggak, itu ilmu hikmah namanya, sama seperti Syamsul Ma'arif Al-Buni ya. Itu ya enggak apa-apa itu. Tapi disandarkan ya Al-Awfaq itu ke nama besarnya Imam Al-Ghazali. Padahal setelah kami telusuri itu nggak ketemu saya, tapi belum lah ya, belum. Saya masih belum memutuskan apakah kitab Al-Awfaq itu tidak karya Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, tidak. Belum. Cuma aneh. Ya sama seperti misalkan Nasoihud Diniyah Al-Risalah Mu'awanah, apakah itu karya dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad? Ya saya juga ragu karena beliau buta di usia 4 tahun masa kecilnya. Itu nggih. Jadi begitu. Nggih. Pak Muhammad Mazhari, Assalamualaikum, derek ngesiap Mbah Joyo, makam Habib yang ada di sekitar Sunan Bonang segera dibereskan Kiai. Terus terang batin saya marah kok dengan seenaknya Pak Alawi menaruh nisan-nisan palsu. Nggih. Saya kemarin itu kan ketemu sama Pak Taufik, Pak Yai Taufik Ismail, Pak Yai Ismail yang makam leluhurnya itu ada di pintu masuk makam Mbah Sunan Bonang Kauman Tuban itu. Kita tanya, jenengan saksinya ya kan jenengan sepuh nggih. Dulu tuh enggak ada. Tuh tiba-tiba anak Alaidrus, Asegab, Al-Haddad, Al-Jufri. Banyak Al-Jufri itu. Gimana, saya itu heran. Iya, wong saya dulu kok jenengan yang sudah sepuh, saya yang belum sepuh saja nggak melihat kok. Saya ziarah Wali Songo itu lebih dari 9 kali. Dihapusi ya nggak iso, dihapusi nggak bisa. Kecuali saya nggak pernah ziarah. Beda lagi masalah itu. Pak Irham, Mbah Bonang gak ada turunan boten Yai dari Lasem. Lah ini kadang-kadang simpang siur sejarah itu nggih. Wakila itu nggak menikah. Beliau itu seorang ahli tasawuf sufiyah itu. Tapi ada Wakila itu istrinya Mbah Sunan Ja'far Shodiq, Mbah Sunan Kudus itu. Dewi Ruhil itu anaknya Mbah Sunan Bonang. Wakila seperti itu. Nggih, wallahu alam bisawab. Tapi nanti kami bahas lagi biar tidak melebar. Nggih, Pak Irham. Nggih. Pak Dedi Suryati sampai semoga saya selalu siap. Belum ada 1 jam nggih. Nggih. Jadi kembali ke masalah dualisme kepemimpinan ini. Jenengan nanti bisa lacak melalui Mbah Google ya tentang dualisme kepengurusan Yayasan Sunan Ampel. Sampai tahun 2022 itu masih belum selesai sampai sekarang. Tapi operasional tetap jalan, cuma nggak ada transparan gitu loh. Ini kan milik umat gitu loh. Kemana semua, cuma yang terdeteksi masuk 1,5 hektar saja tahun 65. Terus yang lainnya kemana? Apakah sudah dialih nama balik namakan menjadi nama pribadi? Ini harus ada yang mengawasi. Eksternal audit dan internal audit harus bekerja sama, transparan semua. Misalkan buatlah 1 bulan infak,
Wong yang ziarah itu setiap harinya nggak kurang dari ya puluhan ribu ya. Kadang-kadang kalau dihitung Pak Mei itu bisa sampai 15.000 orang loh. Satu hari loh ya. Ngampel itu. Apalagi Jumat Legi loh ya. Apalagi malam likuran ya. Ramadan itu ya. Wah. Malam tahun baru Suro. Wah, banyak sekali. Ayo. Ya, mungkin untuk membayar listrik, bayar air, bayar tukang bersih-bersih, takmir, imam, khotbah. Terus kemana saja? Harusnya transparan itu. Umumkan, papan pengumuman semua itu. Nggak perlu rincian secara detail, nggak perlu. Yang garis besarnya saja. Masalah yang secara detail itu pertanggungjawaban di hadapan pembina yayasan. Pembina, pengawas, pengurus. Pengurus mengangkat pelaksana yang bekerja-bekerja itu. Kembalikan ke falsafah utama ajaran Mbah Said Ali Rahmat atau Mbah Romatullah Sunan Ngampel Dento, yakni moh limo, moh nglakoni perkara limo. Sekitar Masjid Ngampel dan makam itu ada gapura limo itu. Hitung semua, ketemu kok nanti satu itu di sana. Itu moh limo. Moh madon, moh minum, moh madat, moh maling, moh main. Main ini judi loh ya. Main ini judi. Kadang ditambahi moh mateni wong. Moh limo. Tidak hanya moh limo saja falsafat ajaran beliau Mbah Sunan Ngampel Dento itu ya, tapi akhlakul karimah. Ngregani wong, menghormati orang, bersahabat dengan semua orang. Ukhuwah dengan siapa saja, dengan Cina, dengan Arab, ya. Kampung Kembang Jepun, ya Kia-Kia, ya Cina. Terus Al-Irsyad, Arab. Campuran Pak Alawi sama Al-Irsyad. Terus dari Madura juga ada, dari Jawa juga ada. Jadi kompleks di situ itu, ya. Perkampungan multi etnis yang ada di sana. Tapi tetap rukun. Ya nggak rukun ini malah ini pengurusnya rebutan duit ya. Rebutan hasil ini loh. Oleh sebab itu tetap para pengunjung, para zairin, zairat semua tetap ya bersedekah saja. Saya nggak melarang. Cuma saya minta kepada dua orang pengurus ini harus ada caretaker. Nanti semua dihapus semua. Biar saya yang ngurus. Nanti setelah jadi tak kembalikan ke siapa yang berhak, yang tidak membela Pak Alawi. Tapi kalau masih bela Balawi, dieliminasi. Nggak ada gunanya. Gunanya untuk kepentingan umat dan masyarakat umat Islam Indonesia. Kaya raya di sana itu. Masjid paling kaya itu. Mbah Sunan Ampel peninggalannya. Okay. Jadi Pak Warsita Wijaya, Pak Yai, saya juga agak ngeh kitab Al-Awfaq Imam Ghazali, nggih, Pak Warsita Wijaya. Kitab Al-Awfaq Imam Ghazali itu sama seperti kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubro. Itu jika dikembangkan itu akan bisa sulapan loh kita ini. Lalu kalau seperti itu nanti alasannya itu ajaran sufi atau tasawuf. Padahal beda. Apakah saya melarang ajaran-ajaran hikmah? Tidak. Di masanya boleh. Di saat ini juga boleh, tapi dikemas dengan ilmiah gitu maksud saya. Di dalam Al-Awfaq itu ada ilmu yang bisa memisahkan, ya, termasuk sihir antara suami dan istrinya. Itu kan, maksud ada ajaran Imam Ghazali seperti itu. Dengan memakai bahasa-bahasa Ibrania. Ya, ini kan tidak saya nggak percaya 100% Pak Warsita Wijaya masalah itu. Jadi hampir-hampir misalkan adanya ilmu mainan ya, sulap-sulapan, ya sulapan berhubungan koneksi komunikasi dengan alam dimensi 4, jin dan arwah itu ada di situ semua. Sampai-sampai saya itu pernah dulu mengatakan kuncinya kitab Syamsul Ma'arif itu gampang ya. Karena zamannya yang beda. Mohon maaf nih. Nah, ini. Saya itu punya gelangnya istri saya ya, sama kalungnya istri saya ya. Orang-orang dulu, anak-anak diberi mainan, ya diberi mainan sulapan gitu. Kalau anak-anak pesantren yang klasik klinik, ya suruh poso dhisik 7 dino kan gitu. Dulu itu saya selikur dino poso supaya berhasil, ini ilmu gaib kan gitu ya. Padahal itu enggak itu loh. Kenapa orang Israel itu bisa sukses membaca ya
kejiwaan manusia sedunia bisa menundukkan lafadzulnahum alal alamin, kata Allah itu. Nah, ini teorinya seperti apa? Oh, teorinya nggak hanya gelang sama kalung saja, semuanya pokoknya bunderan gitu. Nah, ini seandainya nggak ada mantranya ya, ini kan mesti jatuh kan ya, nah, mesti kan jatuh ya. Mohon maaf, ini jatuh malah tambah jatuh. Lah, supaya nggak jatuh itu gimana? Jadi ada teorinya khusus. Ini dilem lagi harusnya, lemnya hilang. Kadang jadi sama seperti ini, itu kalau dikembangkan dari kitabnya itu ada. Oh, dia akan nyandol. Aslinya nyandol karena ini pecah. Ya, nanti suatu saat kami gak ada sulasi. Gak ada. Sulasi. Jadi pokok bunderan apa saja, yang penting seimbang beratnya antara gelang misalkan dengan. Jadi kecepatan cahaya sama seperti nyamuk, jika dia miring bergerak itu langsung dia hilang dari pandangan mata. Nah, ini biasa di mainan anak-anak. Sulasi bening atau maksudnya? Ya, ini nanti tak praktekkan langsung. Jadi nggak perlu puasa, nggak perlu apa. Zamannya beda. Di sulasi ini nggak apa-apa, atau di lem paten nggak apa-apa. Nanti biar saya praktekkan rahasianya itu seperti apa. Cuma klik 1 detik saja bisa. Itu dari mana? Ya kuncinya di kitab-kitab hikmah seperti itu. Berarti Imam Ghazali nggak mungkin mengajarkan seperti itu. Kalau misalkan tentang falakiyah itu ya, saya percaya. Nujumiyah misalkan percaya. Yang penting sesuai dengan standar syariah. Oke. Pak Putu Bebalen. Assalamualaikum ya Mbak Nero. Dari nyimak salam saking Cina. Saking Cina mana nih? Pak Putu Bebalen. Gak apa-apa, sama-sama. Saya sebenarnya bukan anti Cina, anti mana, tidak. Semua manusia itu sama. Agama Islam itu melindungi rahmatan lil alamin untuk semuanya. Tapi jangan sampai klaim-klaim ya tidak ada datanya. Misalkan di Surabaya ini kan ada Ustadzah Tan Mihwa yang mengaku-ngaku Sunan Ampel itu aslinya Cina, namanya ini, misalkan Ki Ageng Tilingsing, misalkan, semua diakui Cina semua. Di sisi yang lain sejarah kita diakui India, leluhur kita diakui Hadramaut Yaman sana, terus tentang apa-apa yang bersifat penting, ya nama-nama juga diakui Cina. Lah kita terus dibuat apa itu loh. Hanya untuk pelengkapnya saja lah begitu. Singosipan, Poros Surabaya Lamongan derek sinau di udara yang lumayan adem, kipas-kipas layan nggih. Siap Pak Singosipan, monggo. Nggih. Salam yang ada di gunung-gunung, di pantai-pantai, di sawah-sawah ya, di ngare-ngare semuanya. Mari kita ngaji bersama karena ini ngaji yang aneh. Nggak ada bandingannya. Mohon maaf nggih. Pak Singosipan, kepengurusan Yayasan Sunan Ampel sekarang lebih dekat dengan para kabib alias kerjasama dalam segala hal. Nggih Pak Singosipan. Dan tadi siang itu saya kan Jumatan, ya. Oleh sebab itu tolong pengurus sekarang, ya, ayo bareng-bareng islah, tapi islah jangan merugikan ummah, sama saja lah dengan pengurus lama, Yayasan Masjid Sunan Ampel dan Yayasan Masjid Sunan Ampel Surabaya. Tapi untuk maslahah, bukan islah untuk madorroh, untuk apa? Nah ini tadi, nah ini. Jadi jenengan nanti bisa praktekkan kalung istri panjenengan ambil sama gelangnya istri jenengan ambil ya. Teorinya sama seperti ini. Biasanya pesulap-pesulap itu nggak buka kunci. Miringkan begini ya. Tapi lebarkan ini ketemu samping rantai kalungnya ini samping sisi kiri dan kanan. Nah ini jatuh ya. Mestinya jatuh. Tapi supaya nggak bisa jatuh bagaimana? Ada teorinya. Lah, nggak jatuh dia. Karena harus dimiringkan. Karena secara sekilas kita tidak melihat mata. Ya, ini sebenarnya muter 2. Nah, ini namanya kalau orang-orang dulu itu gaib sulap. Enggak, ini bukan sulap. Ini fisika, tapi berhubungan dengan metafisika. Ya, gitu. Jadi ini ada kuncinya. Sama seperti misalkan ketika kita mengamalkan kitab Samsul Ma'arif Al-Kubra Mujarobat Ad-Dairobi misalkan Sumusul Anwar wa Kunzul Asuna, itu jenengan bisa praktekkan sendiri, nggak harus cari anggap saya guru, nggak, semua bisa. Yang penting jenengan iringkan begini ya, sebentar, miring agak miring ya, agak miring sedikit gini. Masalah
masalah berhasil atau tidaknya dicoba, ya harus tenang, Mang. Harus tenang. Kalau nggak tenang nggak berhasil. Harus tenang. Ini kan contoh ya. Namanya contoh itu ya harus pernah tidak berhasil. Nanti kalau berhasil semua berarti saya tukang sulap gitu loh. Saya bukan tukang sulap, cuma ingin mempraktekkan kitab-kitab hikmah yang ada. Jadi tidak ada settingan. Nggak ada settingan. Nanti berhasil atau tidaknya itu harus dilatih. Rahasia itu harus ada kemiringan. Harus miring. Nah, ini menguji nyali konsentrasi kita. Maaf, nanti saya ditertawakan banyak orang nanti. Dan nanti kalau saya berhasil terus berarti saya tukang sulap lah. Maaf. Apa gara-gara dilem tadi ya? Ya ini ya, ya agak jatuh dia ya. Berarti kecepatan pandangan mata kita ini masih kalah dengan kecepatan ini. Dia nggak jatuh. Jadi secara umum tadi kan bolak-balik jatuh ya. Dikira settingan nanti. Saya karena bukan sulap, sulapan. Enggak, ini hanya mengamalkan teori-teori azimatan yang ada di dalam kitab Al-Awfaq dan kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubro dan Al-Mujarrabat Ad-Dairobi. Ya, ada tuntunannya semua. Enggak jatuh ya, jatuh. Jadi nanti ini galung sama gelang istri jangan coba. Tapi biasanya tukang-tukang sulap itu nggak pakai seperti ini. Dia pakai alat sulap sendiri di Shopee kan ada ya, paling 10.000 ya. Alat sulap itu. Ya untuk mainan anak-anak. Ini bukan gaib. Tapi oleh kiai kemungkinan, ijazah dulu. Puasa 7 hari ini namanya ilmu gaib. Nggak ada ilmu gaib. Inilah kita kalah dengan Israel itu gara-gara Israel itu bisa langsung secara ilmiah mengembangkan ilmu-ilmu kuno sehingga kita kalah, kita dikasih poso-poso. Ini, maaf, nanti dikira ulama sulap, nanti malah tukang sihir saya. Enggak, zamannya beda. Oleh sebab itu kita harus mengembangkan nuklir. Ya, ini buat latihan admin saya ini latihan. Pokoknya agak miring itu, nggih. Mbah Google, copot, copot, nanti jangan coba sendiri, Mbah Google, berhasil ya admin saya. Pokoknya agak miring itu rahasianya itu. Nggak usah noto-noto jari itu nggak usah. Pokoknya konsentrasi. Nah, kadang-kadang nggak berhasil juga. Ya, namanya aslian. Mbah Joyo, dulu tempat main saya pas sujudan Sunan Bonang nggak ada orang minta-minta, sekarang banyak dengan ngaku-ngaku anak putune Sunan Bonang ya, nggih. Saya meneliti ke sana, pas sujudan Sunan Bonang di atas tangga itu. Jadi itu batu gitu loh. Ya mungkin disamakan. Ini permintaan yang ini untuk jodoh, yang ini untuk rezeki, yang ini untuk jabatan. Saya nggak mau. Ya. Saya hanya melihat saja, memantau. Nggih. Begitu nggih. Langsung kami baca tulisan panjenengan siang tadi ya. Masih tetap berinteraksi dengan tulisan terbaik Dedi Suryadi. Gimana Kiai dengan kitab Maulid Adiyaul Lami? Boleh dibaca apa enggak? Dulu saya sering membaca dengan jamaah, sedangkan tawasulnya banyak Habib. Sementara tawasulnya jangan Habib, Pak Dedi Suryadi. Dan Adiyaul Lami dibaca dulu sementara enggak apa-apa, dipertahankan. Tapi tawasulnya jangan ke habaib. Karena apa? Ilmu itu bukan milik habaib. Ilmu itu milik Allah. Kita hanya menyampaikan sebagai amanah yang harus kita sampaikan kepada ummah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap jangan nulis terus, saya baca. MT Jos, aku yakin pasti bukan warga pribumi yang mengenai uang atau aset suatu pendapatan religi. Pasti orang imigran atau ilegal gelap. Betul, sangat betul Kiai Jos. Sekali Jos, kemungkinan ada campur tangan itu karena dulu pada waktu One Team Press dipegang oleh habaib itu kan ya tunduk lah ya, bupati takluk, kalau sudah wali kota, bupati, kapolri takluk semua, di bawahnya tinggal mengikuti, apalagi hanya sekelas pengurus makam saja, takmir masjid ya mesti ini manut, nggak bisa nolak, nggak kuasa gitu.
MT Jos. Bu Zenzeta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah beda antara menjual diri dengan menjual nasab? Ini yang ditanyakan Bu Zenzeta kemarin itu. Orang menjual diri itu hina, orang menjual nasab menurut saya juga hina. Tapi kenapa kok malah dimuliakan, diagung-agungkan? Yang menjual nasab malah diagung-agungkan. Nggih. Kualik Bu Zenzeta. Sebenarnya ya sama-sama hina. Cuma kadang-kadang menjual diri itu ada alasan yang bisa diterima secara sosial masyarakat ya, karena ya sulit jodohnya. Kita nggak bisa menyalahkan orang per orang dalam hal urusan pribadi, karena setiap orang itu butuh kebutuhan biologisnya. Lah, masalah menjual diri atau apa ya, jelas itu dilarang oleh agama. Moh limo diantaranya ya bagi laki-laki ya moh madon itu tadi. Kalau sing wadon ya moh lakek gitu lah. Moh dolanan masalah mah zina lah, mah zina. Tetapi terkadang justru malah orang yang menjual nasab, ya, menjual nasabnya itu aslinya kan hina, malah dimuliakan. Ya, ini karena mindset Bu Zenzeta, mindset umat Islam Indonesia yang awam atau mukibin, ya, atau jamaah yang masih belum tahu. Oleh sebab itu kita harus menyadarkan. Kita tetap secara manusiawi tidak menghinakan wanita yang jual diri, tidak. Karena itu urusan pribadi loh ya. Ya, secara umum umat manusia itu hanya menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak boleh memaksakan. Mohon maaf. Kasus seperti beberapa tahun sekarang ini ada kontes gay, kontes lesbian, ya, kontes telanjang, itu manusia-manusia semua. Dan negara ya diam seperti Amerika, Kanada, ya Paraguay, semua itu ya diam. Karena apa? Itu hak asasi manusia gitu. Tapi kalau Indonesia masyarakatnya beragama, berketuhanan yang Maha Esa, tetap kalau salah katakan salah dengan amar ma'ruf nahi anil mungkar. Sama seperti ini tadi yang kita larang Bu Zenzeta, harusnya umat Islam ya jangan dimuliakan orang-orang yang jual nasab itu juga hina gitu loh. Apalagi baru keluar dari penjara terus dielu-elukan, disambut dengan rebana. Lah itu bagaimana itu loh. Ya tidak hanya Habib saja, mungkin gus-gus pondok pesantren yang baru keluar dari penjara seakan-akan baru perang sabil melawan musuhnya. Musuh Allah Ta'ala, musuh agama. Datang bebas, bebas aku bebas dari belenggu. Langsung disambut dengan tola'al badru. Lah ini kan kuali. Itu orang hina. Jauhi saja. Oleh sebab itu jauhi, ya tidak hanya Habib, kiai, pendeta, ya pendeta di Blitar kemarin yang nyabuli, sama saja. Jauhi mereka, bahaya itu. Guru-guru ngaji yang di Jakarta itu ada guru ngaji nyabuli 10 santrinya itu juga ada. Jauhi itu semua. Itu hina. Hinakan, letakkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adil namanya. Jadi kalau memang menjual nasab itu hina, ya jangan dimuliakan, diagung-agungkan. Malah justru orang yang menjual diri, dalam contoh Israiliyat ada seorang wanita yang memberi minum seekor anjing, akhirnya dapat ridho Allah Ta'ala, masuk surga. Ya siapa tahu. Karena masalah orang bahagia atau tidaknya itu kembali kepada diri masing-masing Bu Zenzeta. Jadi tidak bisa kita berstandar secara umum, itu enggak. Ada hukum khusus dan khususil khusus. Ya, ini nanti kita bahas lagi. Nggih Bu Zenzeta, leres panjenengan. Nggih, panurati Pak Kiai. Bolehkah percaya tentang manfaat gaib kayu atau batu atau logam bagi manusia? Contoh tongkat sakti dan lain-lain. Boleh. Yang penting standar ilmiah. Jangan gaibiyah gitu loh. Gaibiyah itu boleh, itu begini. Sesuatu yang gaib dulu sekarang ini bisa jadi tidak gaib lagi. Kan apa? Bisa diilmiahkan. Handphone ini kan gaib. Kita ngaji via YouTube itu gaib dulu. Sekarang nggak gaib lagi. Sekarang hadir langsung live seperti ini. Saya hadir di hadapan panjenengan semua di seluruh dunia ini. Ya berarti kan nggak gaib lagi. Kalau dulu gaib. Dulu gaib. Jadi sinyal udara gelombang elektromagnetik itu dulu gaib. Nggak bisa ditangkap oleh benda. Sekarang bisa ditangkap oleh benda yang namanya Android. Android memiliki jiwa-jiwa aplikasi yang bernama YouTube, Google, film, dan lain sebagainya yang ada di HP panjenengan semua. Ini
bukti bahwa sesuatu yang dulu gaib bisa sekarang ini tidak gaib lagi. Sama seperti tentang misalkan kenapa saya kadang-kadang pas pengajian tuh bagi-bagi batu akik, cincin ya itu. Ya untuk aksesoris saja. Lah kalau dipercaya, ya namanya orang megang benda, misalkan minyak ya. Minyak ini buat harum-haruman kayaknya bagus ya. Ya. Kalau orang Afrika itu nggak mengenal namanya wangi-wangian, ya. Padahal antara harum wangi-wangian eksternal digabungkan ke internal dengan tubuh kita, jiwa kita akan merasa tenang sesuai dengan aura baunya wangi-wangian yang ada. Sama seperti benda-benda, misalkan ini logam emas mulia, misalkan pemakainya juga akan beraura gitu loh. Kenapa kok emas beda dengan kuningan ya? Bentuknya sama, tapi auranya beda. Ada elemen-elemen, gelombang-gelombang, sinyal-sinyal yang berhubungan dengan sel-sel dalam tubuh kita. Kenapa kok laki-laki dilarang menggunakan emas? Gara-gara akan membuat darahnya itu menggumpal dan cepat marah gitu. Tapi kalau perempuan ini selaras, ya boleh. Udah itu perempuan boleh menggunakan perhiasan emas. Lah, masalah kayak misalkan tongkat-tongkatan ya nggak apa-apa. Yang penting tetap ilmiah gitu. Tetap ilmiah. Nabi Musa itu bawa tongkat. Ketika kita dalam perjalanan bawa tongkat itu nggak apa-apa. Bahkan saya sering dapat hadiah tongkat dari sesepuh-sesepuh juga. Ini saya juga punya tongkat ini. Di studio ada tongkat ini. Ini tongkat kayu secang. Karena kalau dicelup ke air itu langsung berwarna merah delima. Tapi airnya kalau panas, jenengan cari manfaat kayu secang di Jawa, Magelang, Bu Haja Maimunah di Magelang itu melimpah. Kayu secang seperti ini dicelupkan sini langsung warnanya merah. Ganti teh dengan kayu secang ini, tidak hanya untuk dicampur dengan daun jeruk atau apa itu, ini untuk obat segala macam penyakit. Lah berarti misalkan tongkat saya ini saya bawa, saya percaya diri karena ini ada energinya, ya kan nggak apa-apa. Setiap benda itu pasti ada energi. Setiap energi itu bisa diikat dengan benda. Jadi antara hukum materi dan energi itu bisa saling senyawa bersama. Kalau energi diikat, misalkan energi apa dimasukkan ke dalam energi ini, energi untuk obat misalkan. Jangan tanya dokter siapa saja. Manfaat kayu secang itu apa? Ya pasti secara ilmiah dokteriah itu pasti menerima. Nggak usah perlu dipahami, wah ini gaib, ini seperti tongkat Musa. Nggak perlu. Toh misalkan kita membawa ini percaya diri ya, manfaatnya jelas apa? Ya nggak jatuh kalau pas meleset gitu aja, kan enak ya. Begitu. Jadi saya juga dipesan untuk bawa kalau pas ceramah ya. Biasanya saya itu kan amanah ya, saya berikan ke pengasuh-pengasuh pondok pesantren. Di Jawa itu, di pegunungan Kapur Utara, di mana-mana itu kayu secang itu melimpah. Kalau kayu stigi itu cuma hanya di Bawean saja. Kalau secang, kayu secang itu untuk obat wedang uwuh gitu loh. Ya biasa kan begitu, kita campur. Nggak perlu pakai teh, teh itu lebih berbahaya, lebih aman ini. Kayu secang ini. Ini kalau saya teruskan di sini, tunggu beberapa menit pasti langsung warnanya merah, kayak merah delima. Asli alamiah. Dan melimpah di Indonesia Raya. Lah, apakah kita tidak percaya? Percaya secara ilmiah. Masalah karomah itu urusan Allah yang Maha Rahmah. Jangan diyakini berlebihan itu klenik-klenik saja. Guru saya itu seorang ahli mukasyafah dan jadabiyah. Ya, tapi anak-anak disuruh kuliah. Enggak disuruh belajar ilmu hikmah. Al-Aufaq, Syamsul Ma'arif itu enggak. Ustadz MTI, semoga yang menjual nasa bodong semoga cepat terselesaikan kibinya, enggak mengangung-agungkan ya Rob, nggih, amin. Harus diusahakan Pak Ustadz MTI nggih. Tidak boleh hanya melalui teori saja. Harus tetap kita sampaikan kepada semua supaya tersadarkan nggih. Pak Nur Hadi begitu nggih. Jadi logam mulia contoh tongkat sakti dan lain-lain. Iya, bisa. Semua tergantung keyakinan. Tapi keyakinan harus ilmiah, sesuai dengan sejarah, fakta sejarah. Misalkan ini bukan telompahnya Rasulullah, jenengan yakini telompah Rasulullah, nggak boleh kita tabarukan. Kalau ini telompah Rasulullah asli, ada sebagian pendapat Imam Hambali, Imam Syafi'i yang memperbolehkan untuk tabarukan, mengingat ya jasa-jasa Rasulullah, boleh. Tapi kalau ini palsu, buatan Habib Ba'alawi dan kiai-kiai mukibin kita, telompah Rasulullah itu saya gini, ya gila kita.
Ini namanya ilmiah tapi tidak terarah namanya. Ngawuriah namanya. Pak Mawar Biru, Sonhorek sudah keluar fatwa. Apa Mercon juga akan keluar fatwa? Gimana ini nantinya? Mana suara pesawat juga haram ya inggih. Sudah kita bahas kemarin, tapi fatwamu itu sebenarnya tetap harus diminimalisir mandorohnya. Pak Irfan Jugus Basuki, Pemkot Surabaya kemarin ya kok nggak respon, enak aja dikuasai oleh klan-klan Habib ODG. Ini harus Kang Mas Wali Kota ya, Heri Cahyadi ya, harus ikut ya, bukan ikut campur tapi ikut meluruskan, merukunkan, mendamaikan. Sama seperti Nabi Sulaiman ketika ada masalah-masalah yang pelik itu, walaupun sudah jalur hukum ya, perdata ya, tapi ini berlarut-larut ya. 2022 bulan April masuk, ini masih belum ada berita. Yang saya tanya masih tetap gitu, nggak ada perubahannya. Pak Mukas Parma, Pak Yai, nasab Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa apakah nasab palsu juga? Dalam sejarah kitab-kitab internal Ba'alawi diragukan juga ketika mau masuk kota Tarim. Ketika mau masuk kota Tarim, Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa itu diragukan. Lalu dimintai bukti isbat dari Basrah sana katanya. Tapi Al-Ghurrar tidak mengatakan dari Basrah, tapi dari Syahar atau Syihr. Beda lagi sejarahnya. Lah, kenapa sejarawan dan ahli nasab Ba'alawi mengatakan nasab Bani Jadid itu musnah abad ke-6, ada yang mengatakan abad ke-7 Hijriah, ya gara-gara memang bermasalah gitu loh. Di satu sisi ada yang mengatakan bahwa nasabnya Bani Jadid itu bukan syarif tapi fakih, seorang yang cerdas, pandai, intelektual dalam hal agamawan gitu. Walaupun muhaddis lah ya. Jadi ada yang meragukan, bahkan di dalam kitab 3 jilid karya Ba'alawi itu juga diterangkan jelas bahwa memang bermasalah semua. Dulunya Ba'alawi yang sekarang ini nyandol di Jadid. Lah Jadid dengan Ahdal ini juga sama. Ceritanya beda tapi hijrahnya katanya sama bareng tahunnya, tapi wafatnya Muhammad bin Sulaiman ya, bin Ubaid bin Isa bin Muhammad bin Himham bin Aun itu beda, wafatnya 540 Hijriah ya, Bani Ahdal loh ini Pak nggih. Terus yang Imam Ahmad Al-Abah 345, 195 tahun nggih selangnya. Itu kan nggak masuk akal, nggak sesuai dengan fakta sejarah yang ada. Lah, karena muncul tokoh Abdullah yang masih tanda tanya, mafia migas orang Yaman juga yaitu Reza Khalid Abdad. Abdad bukan keturunan Jadid atau Ba'alawi. Abdad itu keturunan Hadromi. Ya sama seperti Baswaidan. Ya Al-Irsyad, Al-Irsyad. Yang pertama kali infak pompa air di Masjid Ngambel dari marga Abdad. Di sini nanti jangan baca nggih. Abdad. Jadi ada marga Abdad itu. Jadi banyak. Karena memang dulu itu orang-orang Arab itu kan yang mendekati basis-basis pejuang Islam, khususnya ya Mbah Sunan Ampel itu. Jadi di sini ada, jenengan nanti baca nggih, di halaman 2, itu kan ada nomor-nomor itu. Nanti ada marga Abdad di sini. Marga Abdad. Dan ada wakaf dari warga India juga. Ada warga India juga. Jadi kita tidak dapat membedakan mana yang India, mana yang Arab itu. Wajahnya ya hampir sama. Inilah nomor 7. Masjid Ampel pertama kali memiliki pompa air, jalan dinamo listrik atas pemberian wakaf dari Ali Abdad. Ini nomor 7 halaman 2 nggih. Ini halaman 7 halaman 2. Nomor 7 ini halamannya 2. Kan ada 4 halaman. Halaman 2 nomor 7. Masjid Ampel pertama kali memiliki pompa air, jalan dinamo listrik atas pemberian wakaf dari Ali Abdad. Ya Abdad ini yang korupsi Pertamina ini. Nggih.
Oke, begitu nggih Pak Pamungkas Pramana. Jadi Reza Khalid Abdad. Ya, sama dengan bahasa lama itu kan ya bukan Ba'alawi nggih. X41. Jika gunung atau perbukitan tinggi dinilai sakral, kenapa Ka'bah justru di dataran rendah? Dalam lembah pula, apakah bumi abadi? Terima kasih. Pak X41 ini pertanyaannya kalau diurai, dijawab, di kupas itu bisa satu malam. Ya, Ka'bah itu memang awwala baitin wudi'a linnasi, di lembah yang jika diukur itu ketinggian dari permukaan air laut itu lebih tinggian Jabal Nur, jelas yang ada gua Khiroknya itu. Rasulullah untuk mendapatkan pencerahan wahyu pertama juga di Jabal Nur, bukan di Ka'bahnya. Lah Ka'bah itu sebagai sentral kegiatan kerohanian atau spiritual saja Pak 441. Lah untuk mengulang kembali bertawafnya planet-planet yang ada di galaksi Bima Sakti terhadap tata surya kita ini, terhadap sang surya atau matahari. Ditiru tawaf ya. Kalau bumi mengelilingi matahari 365 hari, berarti kalau di Ka'bah ini bisa setiap saat, setiap hari. Tidak hanya menunggu pas musim haji saja. Jadi beda. Arti perbukitan tinggi dinilai sakral karena pusat keyakinan spiritual. Segala sesuatu itu kalau diyakini akan terbangun power yang besar gitu, Pak X41. Sama dengan ketika kita meyakini bahwa tongkat ini bertuah misalkan, walaupun tidak bertuah jadinya bertuah, akan ada objek energi yang terpancar dari nur hati dan pikiran kita ini masuk ke dalam suatu benda ini, cocok. Sama seperti baju baru itu loh. Baju itu kalau nggak pas ya, nggak chemistry ya, nggak cocok itu dipakai itu nggak enak lah. Misalkan orang kulitnya hitam tapi pakai baju merah itu kan nggak cocok. Sama seperti itu lah, nggak chemistry namanya, nggak perbaikan diri. Jadi tergantung keyakinan. Lah, seluruh 2 miliar penduduk dunia ini meyakini bahwa itu tempat yang sangat sakral ya, penuh dengan berkah karena firman ilahi inna awwala baiti wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkata mubaraka, diberkahi di sana itu. Dan memang terbukti itu. Tetapi ketika 300 tahun berlalu setelah wafatnya Rasulullah, Syiah Qaromitoh cabang dari dinasti Ismailiyah Fatimiyah yaitu tidak percaya ini sehingga membunuh jamaah haji sampai ada yang mengatakan 30.000 orang, Ka'bah dicongkel pintunya ya, dirusak ya. Lah ini kan berarti ya kesakralan tanah haram kan tidak terjaga pada waktu itu loh ya. Tidak hanya pas ketika Ashabul Fil Raja Abraha Yaman Son'a saja, tidak. Tapi pada masa terulang kembali juga tahun 1979-nya, yakni Juhaiman Al-Utaibi yang meyakini akan kedatangan Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani sebagai Imam Mahdi yang beat di sana. Bahkan orang Indonesia, orang Medan itu ya beat di dekat Ka'bah, Imam Mahdi. Lama-lama Qasim ya dari Pakistan yang ngaku Imam Mahdi dibeat oleh pengikut-pengikutnya secara keyakinan ya, yakin sendiri versi mereka ya. Gitu nggih Pak X41. Dan lembah pula, apakah bumi abadi? Bumi ini tidak abadi, begitu juga langit. Tetapi dalam jangka waktu yang masih sangat lama. Sampai saat ini kholidina fiha abada, Pak X41. Tetap perubahan-perubahan wajah bumi akan terjadi. Karena itu adalah hukum pasti ya. 100 tahun yang akan datang tidak hanya berubah wajah bumi melalui pembangunan-pembangunan, tapi juga kemungkinan melalui struktur alam. Bisa juga bencana ya, seperti likuifaksi di Palu itu kan sudah beda lagi petanya. Sebelum 2018 jangan lihat maps Google satelit ya, masih banyak penghuni, setelah 2018 habis hilang semua. Coba jangan lihat Tel Aviv ya, Haifa. Sekarang ini kan beda, seperti 2 bulan yang lalu ya, masih gedung-gedung tinggi menjulang. Wajah bumi berbeda.
Begitu juga poros bumi juga beda. Bumi akan bergeser terus. Nanti suatu saat antara benua Australia akan bertabrakan dengan Pulau Jawa. Begitu juga terus bergerak terus. Gunung-gunung itu sebenarnya juga bergerak. Bergerak dan bergerak. Nanti wajah-wajah bumi 100 tahun yang akan datang, 100 tahun berikutnya juga akan berubah. Jadi tidak ada bumi abadi. Yang abadi itu hanya Allah Ta'ala. Oke, terima kasih. Ini sama-sama Mas satu. Pak Supardianto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang Ngawi yang di Bandung selalu hadir dari ngaji, mugi kiai selalu sehat terus berjuang. Nggih, monggo Ngawi. Waalaikumsalam. Ngawi itu ngawiti. Jawa Timur bagian barat itu ngawiti, Ngawi. Ada benteng Belanda ya, Ngawi itu, benteng pendem itu ya. Nah, Ngawi itu ada alas namanya alas Ketonggo. Ketonggo itu alasnya jin-jin, ya makhluk berdimensi 4 dan 5. Jadi antara alas Purwo Banyuwangi dengan alas Ketonggo Ngawi, berikutnya alas Ujung Kulon ya Wonogiri Wonosobo ini ada korelasi. Bahkan sampai Gunung Ciremai semua ada hubungannya. Karena dalam pertanyaannya Pak X41, orang-orang dulu itu percaya bahwa setelah manusia meninggal dunia itu nyawanya akan terkumpul di satu tempat. Tidak harus berkumpul di Barhut saja, kumpul di daerah Lebanon atau Lebanon Suriah sana saja tidak. Ya Indonesia ya kumpul di Indonesia. Kalau nggak percaya coba jenengan punya perjanjian dengan jin ya, nanti akan kumpul di tempat di mana pesugihan Celeng Kresek, Bulus Cimbung, Ratu Selatan dan sebagainya akan kumpul ya di situ nyawanya. Kalau kemungkinan orang-orang Kalimantan Baruna itu ya, kumpul di Saranjana, di Padang 12, di mana-mana bisa juga terjadi. Wallahu a'lamu bishawab. Nggih. Pak Sadun Mustafa. Assalamualaikum ya, nyuwun izin. Kudus Barat nderek ngaos nggih, Kudus Barat nggih. Kudus itu semboyannya adalah Semarak. Kalau Pati, Bumi Minatani. Kalau Rembang itu bangkit semangatnya itu. Karena Kudus itu sejak dulu itu kota industri. Beda dengan Pati, kota pensiun. Demak itu stagnan. Karena Demak itu Demak tanahnya kurang mendukung. Kerajaan Demak itu dulu bekas rawa-rawa. Banyak pohon bintoronya, ya, rawa-rawa. Karena Selat Muria itu. Lah Kudus ini termasuk lereng Gunung Muryopodo atau Retawu, perbatasan dengan Jepara atau Ujung Para, sebelah timurnya perbatasan dengan Pati, sebelah tenggaranya dengan Purwodadi. Nggih, Kudus, Semarak, nggih, monggo Pak Sadun Mustafa. Sadun itu bejo, Mustafa itu pilihan. Orang yang selalu beruntung karena terpilih. Pak Masrab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan apakah roh yang sudah terpisah dengan jasad bisa melihat atau mengenang selama seseorang hidup di dunia, lahir batin sampai meninggalnya. Lama-lama akan terlupakan. Karena yang ada itu adalah kesadaran jiwa. Kesadaran jiwa itu terangkum dalam memorinya. Memori jiwa. Memori jiwa itu kadang setelah dia di akhirat, di hari kiamat dibangkitkan, itu ada bekas-bekasnya, masuk dalam genetikanya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan kadang-kadang al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ditutup ya. Lesannya nggak bisa berbicara. Buktinya apa? Di tanda-tanda sekitar tubuhnya. Ada manusia cacat jiwanya, cacat fisiknya, ada yang beruntung, ada yang merugi, ada macam-macam bentuknya. Inilah yang namanya rekam jejak kehidupan jiwa pada masa lalunya. Tetapi secara umum banyak yang tidak menyadarinya, kecuali dia sudah mencapai tingkatan minimal di bawah insan kamilnya. Kalau masih insan biasa awam, biasanya masih ngelantur tanpa program dalam hidupnya. Biasanya mati-mati muda, biasanya sebelum usia 40 tahunnya. Biasanya seperti itu. Nah, terus pertanyaan Pak Masrab ini, apakah sudah bisa dengan jasad bisa melihat? Sebagian besar bisa. Sebagian besar bisa. Kalau tidak secara murni asli ruhnya, ya bisa korennya. Sama seperti misalkan korban tenggelam di Selat Bali, nyurupi orang-orang yang ada di sana. Setelah ditelusuri ya benar apa yang menjadi pesannya, wasiatnya. Gak jauh beda pada waktu cerita pada masa hidupnya. Karena memang setiap diri manusia ya kita semua wa inna alaikum lahafizin kiroman katibin.
Di kiri kanan kita pada waktu duduk mendampingi kita. Di depan pada waktu jalan belakang kita ada malaikat hafadhah. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin itu. Jadi jelas. Oke, jelas. Berarti bisa juga fotokopiannya jiwa roh kita yang asli yang menjadi saksi dan bisa melihat, diberi kesempatan Allah Ta'ala untuk melihat keluarga yang ditinggalkan, cuma tidak bisa berkomunikasi secara dua sisi, hanya satu sisi saja, bisa melalui mimpi bagi genetika yang bisa dihubungi. Kalau tidak ya tidak bisa, yang bisa mempercayai. Begitu di dalam kitab Ar-Ruh karya Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu bisa panjenengan baca. Pak Masyarakat Pak Jai, apa di Indonesia kuburan para wali dihias secara berlebihan Pak Yai? Padahal makam para sahabat Nabi biasa saja, terutama makam Bani Ubaid sangat berlebihan. Larangan Pak Jai. Jangan jadikan kuburanmu menjadi masjidmu, masjid kalian. Itu larangan Rasulullah. Jangan menyerupai Yahudi dan Nasrani. Tapi justru umat Islam di Indonesia ala ajaran Sufi Ba'alawi meniru Yahudi dan meniru Syi'i Imami. Tidak perlu berlebihan. Sama dengan makam-makam kuno yang ada di sekitar makam Mbah Sunan Ngampel Surabaya, di sekitar Mbah Sunan Bonang Tuban. Itu kan makam-makam kuno. Itu banyak yang tidak diketahui namanya siapa. Ya, sudahlah, itu di bawahnya ada kerangka seperti apa, bahkan di kota-kota besar, di Cirebon, ya, di mana-mana yang padat penduduknya itu makam itu dibuat rumah. Di bawah tempat tidur itu ada batu nisan, nggak ada rasa takut-takutnya itu. Ya karena apa? Usianya sudah tua. Tapi ada juga yang di Surabaya itu di makam Karanggayam itu dekatnya Gelora dulu 10 November itu makam di Rungkah, Kerakah, Kelukah itu semua dibuat rumah. Itu bagaimana? Ya, sama seperti itu Pak Jai. Jadi nggak ada tuntunannya. Itu sufi-sufi yang jauh dari ajaran ilahi. Katanya menyamakan tentang membawa wangi-wangian atau bunga-bungaan di kuburan, meniru Rasulullah meletakkan pelepah kurma. Tapi ini berlebihan gitu loh. Apalagi pas pada waktu kholnya itu kuburan dihiasi dengan bunga-bungaan, bunga dari Pasuruan, dari Malang itu dibawa, dironce-ronce semua, dibawa ke makam-makam mereka ini. Nah ini nggak ada ajaran agama seperti itu tuh nggak ada. Ini buatan mereka sendiri. Mas Anom, saya baru tahu Kiai kalau ternyata kerasnya penolakan Ba'alawi oleh Kiai Marzuki Mustamar, ternyata beliau pernah jadi korban dawir KPM. Sekarang yang paling berani ceramah menyampaikan kebenaran itu malah Romo Kiai Marzuki Mustamar. Karena beliau mengalami sendiri ilmu yang yakin ya seperti beliaunya ini gitu. Kalau saya nggak pernah, saya mau ditipu nggak berani nipu saya. Tapi kalau kiai-kiai pribumi malah ya nipu saya itu ada. Gitu. Karena husnudzan saya. Tapi yang Ba'alawi saya belum pernah jadi korban ya. Kiai Marzuki Mustamar ini pernah jadi korban ya. Ya tahu, beliau tahu. Apalagi setelah ada nas, ada kitab bukti ya, beliau yakin ya dan menyampaikan kebenaran. Untuk berhati-hati kita semua. Nggih Mas Anom, lurus panjenengan. Nggih. Mawar biru Pak Irham sudah dikode sama Ki Juru Mertani, tuan rumah kok terusir dari rumahnya. Berarti Ki Juru Mertani ini apa tuan rumah terusir, misalkan saya dari Ngampel, bumi ini luas, tidak harus hidup di Ngampel saja. Maksudnya kalau misalkan kita ini diusir dari rumah kita sendiri ya jangan mau, itu jangan mau. Penjajah itu harus diusir, malah justru tuan rumah kok diusir ngalah, itu bagaimana? Jangan kewalik. Ki Juru Mertani kawannya Ki Ageng Pemanahan dan Ki Panjawi dari Pati. Karena waktu yang memisahkan ya kita dalam pertemuan malam hari ini, kesimpulannya perlu enggak? Sedikit saja kesimpulannya bahwa dualisme kepemimpinan Yayasan Sunan Ampel Surabaya dengan Yayasan Masjid Sunan Ampel ya, Yayasan Masjid Sunan Ampel Surabaya dengan Yayasan Masjid Sunan Ampel harus islah, damai demi ummah, maslahah. Tetap tanggalkan kepentingan-kepentingan pribadi. Karena Mas Sunan Ampel ini amanah ummah sejak Mbah Sunan Rahmah, Ali Rahmat Rahmah. Jangan sampai disalahgunakan.
boleh kalian mengambil bagian sepantasnya karena bekerja sesuai dengan kewajarannya. Ya, misalkan tukang bersih-bersih, khotibnya, pengajarnya, semuanya pengurus yang bekerja secara profesional boleh. Tetapi tolong aset-aset yang kami telusuri ini buktikan semua ada di mana. Ini di kota Surabaya, tidak hanya di Ngapel saja ya, rumah-rumah 24 itu loh ya. Sama 9.700 meter persegi itu masih kurang, masih ada lainnya. Terus tanah ampilan ing Bumi Dento dari Kertowijoyo untuk Mbah Said Ali Rahmat itu di mana semua posisinya? Apakah sudah dibeli, dijual belikan atau dirubah? Terus SHM itu atasnamakan wakaf, bukan SHM milik yayasan. Oke. Demikian mohon bantuan dari PWNU dan PCNU Surabaya untuk menelusurinya supaya damai semua masalah hafid dunia khatal akhirahnya. Demikian pertemuan kita malam hari ini, semoga sedikit dapat banyak manfaatnya, semoga sebentar, lama dan berkah maslahahnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu sejarah dan nasab sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun, bahkan bisa lebih. Dan secara ilmu filologi juga tidak nyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti yaitu ilmu YDNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital ceramah mereka habaib. Fakih Mukodam Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan, bahkan saya berpikir bahwa mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru merekalah yang buat Nusantara lama merdeka. Karena mereka habaib kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI. Bahkan 2 kali. Dan siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalau dipikir-pikir, mereka wajib kita usir dari Indonesia ini. Mereka mirip dengan kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka habaib di Indonesia ini. Dari sini bisa kita pahami kan? Tetap semangat terus. Semoga saudaraku sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.